Halo teman-teman, selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Laura Natasha Syurbakti, NPM 209110213 dari kelas F, Prodi PGSD, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, dengan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus, SSI, MPD. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai tema moda pembelajaran dengan subtema yang pertama pengertian moda pembelajaran, yang kedua jenis-jenis moda pembelajaran, dan yang ketiga moda pembelajaran di SD. Yang pertama, pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah pedoman berupa program atau penunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu pembelajaran. Model pembelajaran menurut para ahli yang pertama Udin. Model belajar menurut Udin dalam Hermawan tahun 2006 halaman 3 adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar guna mencapai tujuan belajar. Yang kedua, Trianto. Trianto dalam Gunarto tahun 2013 halaman 15 mengartikan model belajar sebagai pola yang digunakan sebagai pedoman guna merancang pembelajaran di kelas atau tutorial. Yang ketiga, Aren. Menurut Aren, dalam Mulyono tahun 2018 halaman 89, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar guna mencapai kompetensi belajar. Yang kedua, jenis-jenis model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung adalah jenis model pembelajaran di mana materi pembelajaran disusun oleh guru untuk disampaikan secara langsung kepada siswa. Model ini dimiliki kaitannya dengan metode pembelajaran ekspositori, yaitu penyampaian materi dari guru ke murid dilaksanakan secara langsung melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Konsep ini memberikan siswa kesempatan untuk belajar dengan salah satu strategi pembelajaran, yaitu penyelidikan dan inquiry terhadap situasi masalah yang autentik atau terjadi di kehidupan nyata. Model ini mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah menggunakan kemampuan nalar dan meliti kemampuan belajar secara independen. Yang ketiga, model pembelajaran kontekstual. Model ini menekankan pada keterkaitan antara materi belajar dengan kehidupan nyata. Kompetensi siswa dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menghubungkannya, berfokus pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Model ini lebih mementingkan strategi belajar daripada hasilnya. Oleh karena berkutat pada pendekatannya dengan kehidupan nyata, umpan balik diperlukan untuk mengembalikan pada karakteristik model pembelajaran konseptual ini. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini hampir sama dengan pembelajaran kontekstual. Dalam hal membuat siswa dapat bekerja sama dalam satu kelompok, hanya saja model ini lebih menekankan pada esensi kerjasama dalam pembelajaran. Meskipun begitu, model kooperatif ini penting dalam praktik pendidikan karena selain meningkatkan pencapaian hasil belajar, juga mengembangkan hubungan antara teman dan kelompok. Yang ketiga, model pembelajaran di SD. Yang pertama, kooperatif learning. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang bersifat kerjasama dalam kelompok. Artinya bahwa model pembelajaran kooperatif ini dapat menggalakkan siswa dan secara tidak langsung siswa dapat termotivasi, senang dalam mengikuti pembelajaran atau tidak jenuh untuk berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok. Ini artinya ada pertukaran ide antara siswa ke arah suasana yang membangkitkan potensi siswa. Dalam model ini, proses pembelajaran tidak harus belajar dari guru kepada siswa, namun siswa dapat saling mempelajarkan sesama teman siswa lainnya. 2. Model example non-example. Model example non-example adalah strategi pembelajaran yang menggunakan media gambar dalam menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dengan jalan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam contoh-contoh gambar yang disajikan.
Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam suatu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan bekerja sama saling tergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pembelajaran. Yang keempat, model role playing atau bermain peran. Bermain peran adalah pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa dalam menemukan jati dirinya dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat dalam memecahkan masalahnya dengan bantuan kelompok. Diharapkan dengan bermain peran, siswa dapat menyadari adanya peran yang berbeda dengan dirinya, yaitu perilaku orang lain. Demikianlah pemahaman materi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Unika Smart, Unika Jaya.